So, hi and welcome back to Autonet Max. Jadi di sebelah saya udah ada Mercedes-Benz E-Class atau E300. Mungkin bisa kita bilang W213, generasi yang terbaru. Ini diluncurkan tahun lalu di NAIAS atau mungkin kita populernya dengan Detroit Motor Show. Sejak pertama kali diluncurkan, mobil ini mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satu penghargaan yang paling bergengsi adalah dia menjadi World Car of the Year untuk kelas eksekutif sedan. Terus juga kayak UK Car of the Year, New Zealand Car of the Year, dan beberapa majalah juga menganugerahkan mobil ini dengan nilai terbaik ya. Dan saat kita lihat secara langsung, mobil ini memang kalau di foto itu kurang begitu menggugah ya, tapi pas kita lihat langsung lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dia profilnya pendek gitu, jadi kelihatannya lebih sporty. Nah, kalau misalnya E-Class yang kita kenal itu biasanya lampunya terpisah, kebelah gitu ya. Gue suka banget tuh yang versi model lampu kacang yang dipakai Men in Black. Kalau sekarang dia lampunya nyambung dan pemisahnya itu ada di bagian alis ini, LED-nya. Ya, nggak seperti E-Class yang sebelumnya sih, tapi ya at least ada usaha lah ya. Mobil juga pas kita lihat langsung ya, ternyata mobil ini panjang sekali dan lebar sekali ya. Dia panjangnya hampir 5 meter dan wheelbase-nya hampir 3 meter. Jadi ini panjang banget. Gue suka model-model Mercedes-Benz zaman sekarang tuh dia space di sini seperti muscle car gitu, depannya panjang. Terus sekarang ini adalah E300 Sport. Dia lebih sporty dibandingkan dengan E-Class yang lainnya. Pertama dia menggunakan velg 19 inci. Kalau yang E250 cuma 18 inci. Dan kita dapat dua pilihan warna. Yang pertama ini dengan warna black seperti ini, dan ada satu lagi yang warnanya metal seperti biasa. Kalau saran gue sih ambil yang metal biasa aja ya, yang hitamnya agak kurang gimana gitu. Dan kita lihat di sini dia punya kaliper rem yang gede banget, disc brake-nya juga besar karena dia sudah pakai sport brakes, ada lubang-lubangnya gitu. Terus kita lihat bagian sampingnya, mobil ini juga kelihatan panjang, bahkan menurut gue kayak apa ya, kayak S-Class mini gitu ya. Terus di atasnya kita dapat atap blacktop, tapi ini bukan sembarang blacktop karena ini adalah panoramic sunroof. Jadi bisa dibuka atasnya, dan ada kacanya. Terus bannya, dia menggunakan ban Michelin, merek Prancis, tapi buatannya Itali. Mobil Jerman, buatan Indonesia. Gado-gado ya. Nah, kita bisa lihat, dia tipenya bukan Pilot Sport, dia Primacy 3, jadi tractionnya cuma A, dan komponennya lunak, tread wear-nya cuma 240. Dan dia juga sudah menggunakan teknologi run flat tires. Terus kita lihat belakangnya, dia itu apa ya? Gue ngeliat Mercedes-Benz itu kayak C-Class, E-Class, S-Class, itu semuanya mirip semua. Kayak apa ya? Kalau misalnya gue iseng gitu ya, ini kayaknya gue pengen ganti logonya jadi S. Jadi kelihatannya S300. Terus karena dia menggunakan bumper AMG, dia punya diffuser di bagian bawah sini ya, ada garis. Dan di sini kita akan menemukan dua buah knalpot, tapi ini bukan knalpot, jadi dipegang itu nggak bakalan panas. Ini cuma hiasan biasa, tapi knalpotnya ada di dalam. Ya, tapi secara overall gue suka desain belakangnya, terlihat mewah, meskipun mirip-mirip sama kakak atau adeknya. Nah, sekarang kita buka belakangnya, karena dia punya bagasi yang lebih panjang, otomatis bagasi belakang lebih besar. Aduh, ganggu aja sih ah. Ngapain lu berdua? Aduh. Saking besarnya dia bisa muat sampai 2 orang masuk ke dalam. 2 orang, men. Jadi bayangkan betapa besarnya bagasi si E-Class ini. Tapi ada catatannya. Kalau misalnya masukin 2 orang ke sini atau 2 golf bags, kita harus copot ini. Jadi dia punya ban serep yang letaknya itu ditaruh di bagian atas aja gitu. Kalau saran gua, kalau misalnya kalian punya E-Class, itu taruh aja di rumah ya. Nah, terus kita lihat kelengkapan apa aja di bagasinya ya. Pertama, dia punya hook di sini buat menggantungkan harapan kalian gitu ya. Di bawah sini bisa kita lihat dia ada tire repairment kit dan dia juga punya dongkrak. Jadi biasanya mobil yang punya tire repairment kit dia nggak punya dongkrak, tapi dia dikasih semuanya gitu. Dan seperti E-Class kita dikasih laundry basket. Dan saran gue, karena tadi gue bilang ban serepnya ditaruh di luar aja, di rumah aja. Sebaiknya dongkraknya juga taruh di rumah aja.
karena kita bisa dapetin space yang cukup gede di bagian kolong bawah sini. Dan sayangnya untuk mobil yang harganya 1,3 miliar dia belum ada electric tailgate, jadi kita tutup secara manual. Nah sebelum kita masuk, dia memang punya kunci yang sudah keyless. Jadi kalau misalnya kita mau nyalain mesin, tinggal pencet aja. Tapi kalau kita mau masuk, tetap kita harus pencet kunci ini karena di sini nggak ada sensor ataupun tombol untuk membuka pintu. Gila men, ini interiornya keren banget ya desainnya ya. Jadi kalau misalnya kita masuk dalam Ikhlas, itu kayak lu butuh waktu 5 atau 10 detik itu buat mengagumi desain interiornya. Abis itu lu baru bisa ngomong. Jadi dia punya fitur namanya easy entry atau easy exit. Jadi kalau misalnya kita matiin mesin atau nyalain mesin, jadi dia setirnya akan naik ke atas. Gunanya apa? Jadi kalau misalnya kita mau keluar itu lebih gampang, nggak mentok sama setir. Nah, kita bisa lihat di dalam interiornya, dia benar-benar mewah ya. Kalau misalnya kalian lihat di brosur atau di foto, itu mungkin kelihatannya mewah, tapi pas kita lihat masuk ke dalam, itu lebih mewah lagi. Kenapa? Karena dia dashboardnya itu sebetulnya rendah, dan detailing dari dashboard mobil ini juga luar biasa bagus gitu ya. Dia pakai Artico leather, ini stitchingnya asli semua, sampai ke sana gitu ya. Terus dia pakai kayu asli, ini ashwood. Di sininya pakai piano black, cuma mungkin agak fingerprint magnet. Dan setiap buttons di mobil ini dibikin dari aluminium gitu ya. Sampai buat pengaturan kursi, buat power window-nya itu benar-benar rapi gitu. Tombol-tombol plastik cuma ada di bagian sini sama di bagian setir. Nah sekarang kita lihat displaynya ya. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena ini displaynya panjang seperti iPad yang besar. Tapi sebelah kiri sebelah kanan tuh tampilannya beda. Yang sebelah kanan untuk speedometer, yang sebelah kiri untuk Mercedes-Benz Command. Dan di bagian setirnya kita akan mendapatkan 2 buah touchpad seperti punya BlackBerry, di mana yang sebelah kiri untuk mengatur layar sebelah kiri dan sebelah kanan untuk mengatur layar di speedometernya. Nah, kita lihat speedometernya dia punya 3 buah mode, mulai dari progresif, klasik, dan sport. Tapi menurut gua, mode sportnya itu lebih klasik dibandingkan dengan mode klasiknya sendiri ya. Dan tampilannya bener bagus. Kalau gua sih sukanya yang progresifnya ya. Kita ganti ke progresif. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang Command ini banyak banget ya, pasti videonya jadi lama banget. Dia ada navigation-nya, dia ada internetnya, dan kita bisa update. Kalau misalnya ada features baru, kita bisa langsung update aja pakai internet. Makanya kita langsung aja lihat ke features-nya ada apa aja. Pertama, dia punya Parkronic dengan ProPilot. Jadi dia bisa parkir paralel secara otomatis. Ada kamera 360 juga. Terus kita lihat di belakang juga ada electric sunshade. Ini spion-spion ini sudah elektrokromatik semua, bukan cuma dalamnya, luarnya juga. Terus audio juga ada pakai Burmeister, dan nggak sembarang Burmeister karena ini surround sound, jadi suaranya benar-benar enak sekali. Tapi sayangnya AC-nya dia cuma dual zone, nggak triple zone seperti si C-Class yang kemarin kita coba. Terus kalau misalnya Mercedes-Benz kita buka di sini, mungkin kalian akan pikir ini tempat penyimpanan biasa ya, cup holder biasa gitu kan. Tapi di sini ada wireless charging. Jadi kalau misalnya kita punya smartphone, kita cukup taruh di sini saja. Kemudian karena HP gue belum bisa wireless charging, jadi nggak bisa. Dia juga di atas sini punya panoramic sunroof yang bisa dibuka sangat besar sekali. Terus di sini kita akan menemukan tempat penyimpanan di mana ada 2 buah slot USB dan 1 buah SD card. Di sini kita akan menemukan tempat penyimpanan yang tidak begitu besar, dan mobil ini tidak dilengkapi dengan CD changer. Jadi kalau misalnya kita punya CD, itu nggak bisa dimasukin. Nah sekarang daripada kita lama-lama, kita langsung aja nyetir menggunakan Mercedes-Benz E-Class. Pertama kali nyetir E-Class itu rasanya kayak, aduh, ini suspensinya tuh empuk banget ya, empuk banget. Tapi gini, gue udah beberapa kali nyobain mobil-mobil ultra mewah gitu ya, let's say Lexus LS gitu kan, Alphard gitu kan. Ini tuh empuknya beda gitu. Dia empuk, tapi rasanya tuh nggak floating, nggak kayak bawa kapal yang wung gitu. Dia masih stabil gitu, masih nempel rasanya.
nggak bergoyang seperti floating. Tapi ketika kita lewat prosedur, lewat jalan berlobang, itu bisa diredam dengan sempurna gitu. Enak banget. Gue berasa kayak ini mobil kelasnya udah tinggi banget gitu. Enak banget. Padahal mobil ini kan dia menggunakan ban Runpad tires yang terkenal keras ya. Tapi mitos itu kayak langsung terbantahkan gitu. Ini empuk banget, enak banget di dalamnya. Dan kalau misalnya tadi kita lihat ada motor lewat, itu di dalam mobil itu rasanya benar-benar completely silent gitu ya. Kayak kita terisolasi dari dunia luar gitu. Suara mesin, suara kakinya, suara angin, suara luar gitu kayaknya bisa teredam dengan sempurna. Berasanya kayak udah mobil ini cocok gitu, punya harga 1 miliar lebih itu udah cocok gitu. Karena emang luar biasa nyamannya tuh bener-bener deh. Dan steeringnya sendiri dia bisa berubah feedbacknya. Kalau misalnya kita ubah ke Sport atau Sport Plus, dia jadi lebih berat, jadi lebih direct ya. Dan kalau misalnya untuk ngomongin fun to drive, ya memang mobil ini bukan untuk mengejar fun to drive gitu. Meskipun menurut gue body rollnya masih tergolong ya minim, setirnya masih enak, dan respons mesinnya kalau kita masukin di Sport Plus atau Sport itu rasanya langsung berubah drastis gitu ya. Sekarang kalau kita ngomongin soal performance, dia memang mesinnya kecil, cuma 2000 cc untuk mobil yang panjangnya 5 meter. Tapi jangan salah, karena dia 0 ke 100 hanya dalam waktu 6,2 detik saja. Itu udah kayak sports car ya. Dan mobil ini transmisinya juga sangat cepat sekali. Dia pakai 9G-tronic, pengembangan dari 7G-tronic. Kalau misalnya kita kick down seperti ini ya, itu transmisinya sigap banget. Tapi terkadang mobilnya turboleknya itu cukup terasa gitu. Meskipun nggak sering-sering banget sih. Kayak tadi kan nggak turboleknya sama sekali, langsung kenceng gitu ya. Nah sekarang kita ngomong soal tenaganya. Mobil ini punya tenaga 245 horsepower di 5500 rpm dan juga torsinya 370 Nm. Tapi gue lebih senang di mode eco-nya ya, karena pas pakai mode eco itu dia langsung jadi lebih irit, bisa sampai 110 gitu kan. Dan juga responsnya itu benar-benar halus. Kalau kita bawa bos ya atau bawa keluarga gitu ya, itu pastikan kita pakai eco aja deh, enak banget soalnya, halus. Terus mobilnya juga punya kursi yang lebih enak dibandingkan dengan C-Class ya, dia lebih sportif di sininya. Dan gue suka banget ketika kita nyobain tie supportnya ini, kita majuin, dia kan nggak ada yang tie support terpisah gitu ya, tapi dia kursinya ada kayak naik ke atas gitu loh, kayak Ottoman seat gitu, enak banget. Dan kita bisa ngatur kursi di sebelah kiri, pencet kali ini, jadi kita bisa majuin atau mundurin, ngatur lah pokoknya kursi sebelah kiri. Jadi kalau bisa di belakang kita bawa bos gitu, kita bisa ngasih legroom yang lebih gede lewat sini. Duduk di belakang mobil itu rasanya nyaman ya, kursinya enak. Terus dia pakai Artico leather juga, tengahnya ada alcantara-nya. Pas kita duduk di sini emang kursinya empuk, tapi di sini rasanya kurang suportif ya, nggak sampai depan gitu kursi tengahnya. Legroomnya, headroomnya dia oke, dan gue suka banget dia panoramic sunroof itu kesannya jadi kayak lega dan mewah gitu ya. Di sini kita masih mendapatkan ambient light-nya, terus ada speaker Burmester juga, panel-panel kayu juga masih ada, pokoknya nggak ada di downgrade. Tapi sayangnya AC-nya dia nggak bisa dikontrol, berbeda dengan AC depannya. Jadi dia masih ngikutin AC depannya gitu ya. Dan satu hal lagi, nggak cuma di depannya doang, di belakangnya pun juga suspensinya ini rasanya enak sekali. Jadi kalau misalnya kalian mencari mobil yang duduk di belakangnya enak gitu ya, kursinya lembut, suspensinya lembut, gerakan kabinnya luar biasa, ya mobilnya adalah pilihannya gitu ya. Cuma sayangnya, kalau misalnya mobil ini punya pengaturan kursi yang di belakangnya bisa dibikin lebih rebah lagi gitu ya, seperti S-Class gitu ya, ini pasti akan lebih nyaman lagi dibanding yang ini. Aduh, enaknya buat tidur di mobil. Tuh ya, lewatin speed bump tuh cuma deret gitu doang loh rasanya nih. Tuh, di belakang tuh benar-benar masih kalem, masih santai gitu. Aduh, enak banget nih mobil. Jadi kesimpulannya, setelah kita nyobain E-Class terbaru ini ya, menurut gue mobil ini refine di semua sisi ya. Eksterior cakep, interiornya super mewah, teknologi juga lumayan, dan suspensinya itu loh, aduh, enak banget. Suspensinya sih nggak ada lawan ya. Menurut gue dengan harga 1,3 miliar dan pajaknya 24 juta per tahun, mobil ini cukup worth ya. Kalau misalnya kalian mencari kenyamanan, misalnya pengen beli S-Class tapi duitnya belum cukup, ya ojo makso lah. E-Class aja udah cukup kok.
lebih dari cukup menurut gue. Jadi itu aja kesimpulan dari Autonet Max. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan atau pengen mobil apa yang kita review ke depannya, sampaikan di kolom komentar. Oke, jadi itu aja dari Autonet Max. Saya Ridwan Hanif dan sampai jumpa di review berikutnya. Bye. Sejak pertama kali diluncurkan, mobil ini banyak sekali mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah mobil yang lewat ini. Ada Rex King basket apa? Tinggal geser dari sebelah kiri sini, siang ada lalat. Cip, ada. Bye. Sampai jumpa di review berikutnya. Saya Ridwan Hanif dan saya mengundurkan diri. Ini gue nemu cara duduk paling enak di E-Class. Di mana? Gini. Asem. Enak banget sumpah. Jangan gini. Nah, kalau nyetir Metro Mini kan begini ya. Iya benar banget.